Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil dari makalah kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nur Hadisa Nasri sebagai moderator, Nur Haida Tambunan sebagai pemateri, dan Putri Mayasari sebagai pemateri. Baiklah, di sini kami akan langsung mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah. Manajemen berbasis sekolah menurut para ahli. Menurut Kaul 2005, manajemen berbasis sekolah dapat dilihat secara konseptual sebagai perubahan formal dari struktur tata kelola dan bentuk desentralisasi yang mengidentifikasikan sekolah individual sebagai unit utama perbaikan. Sedangkan menurut Demage 2009 mengatakan manajemen berbasis sekolah merupakan pusat dari restrukturisasi sistem pendidikan publik di negara di seluruh dunia. Jadi untuk kesimpulannya, manajemen berbasis sekolah itu ialah desentralisasi wewenang dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah sebagai pusat restrukturisasi sistem pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman kami Nur Hadisah. Baiklah, saya Nur Haida Tambunan akan melanjutkan PowerPoint kami dari kelompok 6 bagian 2, yaitu komponen-komponen manajemen berbasis sekolah. Menurut Blackboard tahun 2000 menyatakan bahwa terdapat 4 tim yang terlibat dalam manajemen berbasis sekolah, yaitu 1. Tim subjek, 2. Tim tahunan, 3. Tim kurikulum, fakultas dan departemen, 4. Tim kunci. Menurut Blackboard tahun 2000 kembali mengemukakan bahwa terdapat 2 kelompok kerja yang akan mengelola perubahan di dalam manajemen berbasis sekolah, yaitu 1. Guru, 2. Manajer menengah. Guru adalah manajer kelas yang mengawasi perolehan pengetahuan siswa dan pengembangan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan mereka atau peserta didik. Sedangkan manajer menengah adalah menciptakan dan membentuk serta menerapkan praktek dan kebijakan untuk berkontribusi pada efektivitas sekolah. Kita lihat dari figur di atas atau gambar. Di situ ada 4 bagian. Yang pertama ada middle manager, yang kedua teacher, yang ketiga leader, yang keempat team member. Middle manager adalah kalau di suatu sekolah itu sama dengan wakasek. Kalau di perusahaan itu manajer atau kepala cabang, yang mana tugasnya bertanggung jawab atas kinerja dan produktivitas staf junior. Yang kedua adalah teacher. Teacher itu adalah guru atau manajer kelas. Yang ketiga ada leader. Leader itu adalah pemimpin. Kalau di lingkungan sekolah itu kepala sekolah, yang mana tugasnya mengawasi, memberikan petunjuk, menginspirasi tim untuk bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan serta meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan. Yang berikutnya adalah tim member atau anggota tim, yang mana di dalamnya terdiri dari guru-guru ataupun karyawan dan karyawati serta pegawai di dalam suatu instansi atau lembaga. Yang ketiga yaitu kegiatan dalam manajemen berbasis sekolah, yaitu ada terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu anggaran yaitu menyangkut pada biaya. Yang kedua manajemen personal. Manajemen personal ini adalah kepala departemen yang bertugas mengatur dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga ada pedagogi. Pedagogi itu adalah ilmu pendidikan. Yang keempat ada pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur. Ini menyangkut sarana dan prasarana. Sedangkan yang berikutnya yang kelima yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini menyangkut kepada pengawasan serta penilaian dari suatu kerja dari kelompok
sistem MBS atau manajemen suatu sekolah. Terima kasih, itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Putri Mayasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Mayasari akan melanjutkan materi berikutnya tentang perkembangan manajemen berbasis sekolah. Di beberapa negara, baik negara yang maju maupun negara berkembang, ide inti di balik manajemen berbasis sekolah adalah bahwa mereka yang bekerja di gedung sekolah harus memiliki kontrol manajemen yang lebih besar terhadap apa yang terjadi di gedung tersebut. Adapun beberapa model manajemen berbasis sekolah yang dikembangkan di berbagai negara. Yang pertama, model manajemen berbasis sekolah yang dikembangkan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, proses konsolidasi menuju unit-unit administratif yang lebih besar mengalihkan kekuasaan dan otoritas yang signifikan dari masyarakat lokal ke pengawas distrik atau divisi dan staf mereka. Para pendukung reformasi menganjurkan perubahan dalam cara mengelola sekolah negeri yang bertanggung jawab kepada publik. Logika manajemen berbasis sekolah mengharuskan setiap sekolah untuk menentukan jenis reformasi sekolah yang diinginkan. Oleh karena itu, setiap distrik sekolah mengadopsi strategi yang berbeda dalam mereformasi sistem sekolahnya. Yang kedua, model manajemen berbasis sekolah di Inggris. Dalam kasusnya di Inggris, makalah tentang pengaruh orang tua di sekolah, yaitu kerangka kerja baru untuk pemerintah sekolah di Inggris, dikeluarkan untuk mempercepat partisipasi masyarakat dalam tata kelola sekolah. Pada tahun 1986, pemerintah mengubah Undang-Undang Pendidikan untuk memberdayakan komunitas sekolah di Inggris. Sekolah diminta untuk membentuk dewan pengatur yang terdiri dari gubernur yang dipilih oleh orang tua dan guru dengan kepala sekolah sebagai anggota ex officio. Yang ketiga, model manajemen berbasis sekolah di Australia. Di Australia, ini terdiri dari 6 negara bagian dan 2 wilayah yang memiliki pendidikan sebagai salah satu tanggung jawab konstitusional mereka. Artinya, negara Australia ini telah menghasilkan 8 sistem sekolah yang berbeda pada berbagai tahap perkembangan. Dalam tinjauan sejarah, terbukti bahwa wilayah ibu kota Australia telah memainkan peranan penting dalam pengembangan konsep MBS terhadap partisipasi masyarakat seperti yang saat ini dipraktekkan di banyak bagian dunia. Konsep baru menyatakan bahwa sekolah memiliki banyak manfaat dari keterlibatan masyarakat dalam program pendidikan. Yang keempat, model MBS di Selandia Baru. Di Selandia Baru, Undang-Undang Pendidikan 1989 mulai berlaku pada 1 Oktober 1989 dengan paket revolusi paling komprehensif yang sejauh ini diterapkan di negara maju, termasuk rekrutmen staf, pembayaran gaji, penentuan poin gaji, negosiasi perjanjian industri, serta pemeliharaan dan perbaikan bangunan. Dewan Pendidikan Lama dan Departemen Pendidikan dibongkar, serta wewenang diserahkan kepada masing-masing sekolah dan masyarakat. Sehingga diharapkan sistem baru ini akan meningkatkan keterampilan inti di tingkat dasar dan akan menekankan prestasi akademik serta teknologi di tingkat menengah. Selain itu, diharapkan kepala sekolah dapat memiliki 4 bidang tanggung jawab utama, meliputi tata kelola, perencanaan perusahaan, kepemimpinan edukatif, dan layanan manajerial. Yang kelima, manfaat manajemen berbasis sekolah. Adapun beberapa manfaat dari manajemen berbasis sekolah yaitu manfaat yang pertama meliputi sekolah akan dikelola lebih transparan sehingga sekolah dapat mengurangi adanya peluang tindakan korupsi. Yang kedua, memberi orang tua dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan keterampilan mereka.
Dalam beberapa kasus, pelatihan dalam pengambilan keputusan bersama, hubungan interpersonal, dan keterampilan manajemen ditawarkan kepada anggota dewan sekolah, sehingga mereka dapat menjadi peserta yang lebih mampu dalam proses manajemen berbasis sekolah serta dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin menambahkan kritik dan saran untuk kebaikan kelompok kami, dipersilakan, karena yang baik itu datangnya dari Allah dan yang tidak baik itu datangnya dari diri kami sendiri. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.